Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renti Sabrina, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 21070150109 akan menjelaskan materi mengenai gangguan makan. Eating disorder atau gangguan makan merupakan suatu sindrom yang ditandai oleh pola makan yang menyimpang terkait dengan karakteristik psikologik yang berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, serta berat badan. Gangguan makan hadir ketika seorang individu mengalami gangguan parah dalam tingkah laku makan. Contohnya seperti mengurangi kadar makanan dengan ekstrim, makan terlalu banyak yang ekstrim, serta keprihatinan tentang berat ataupun bentuk tubuh yang ekstrim. Seorang dengan gangguan makan ada kemungkinan berawal dari seorang individu yang mengkonsumsi makanan secara lebih sedikit ataupun dalam porsi yang lebih banyak daripada biasanya. Tetapi pada tahap tertentu, keinginan untuk makan lebih sedikit ataupun lebih banyak terus-menerus di luar keinginan mereka. Pasien dengan gangguan makan menyajikan berbagai macam perilaku makan yang berbeda. Beberapa gejala diantaranya seperti muntah ataupun makan sebanyak-banyaknya dianggap patologis di dalam diri mereka. Saat ini ada dua gangguan makan yang diakui, yaitu anoreksia nervosa atau AN dan bulimia nervosa atau BN. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bulimia nervosa atau BN. Bulimia nervosa atau BN digambarkan dengan episode berulang dalam makan berlebihan dengan diikuti perilaku kompensatori seperti muntah, berpuasa, beriadah, ataupun kombinasi antara perilaku tersebut. Makan berlebihan disertai dengan perasaan subjektif seakan kehilangan kawalan ketika makan. Muntah yang dilakukan secara sengaja atau beriadah secara berlebihan serta penyalahgunaan pencahar diuretik, amfetamin, dan tiroksin juga boleh terjadi. Studi epidemiologi tentang gangguan makan berdasarkan populasi mengungkapkan bahwa prevalensi bulimia nervosa pada remaja telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Diperkirakan bahwa bulimia memiliki tingkat prevalensi sekitar 1,1% pada anak perempuan dan 0,2% pada anak laki-laki. Pada pengamatan klinis bahwa kebanyakan pasien dengan bulimia sering terjadi pada wanita remaja ataupun pada wanita di usia sekolah. Di Amerika Serikat sendiri, bulimia diduga mempengaruhi 3-5% dari seluruh penduduk, dengan prevalensi pada wanita umur sekolah dilaporkan setinggi 19%. Sekali lagi, karena sifat rahasia dari gangguan dan keengganan perempuan muda untuk mencari pengobatan, angka pastinya itu masih sulit untuk diukur. Faktor resiko untuk terjadinya BN antara lain ialah dari faktor family, seperti obesitas pada orang tua, gangguan afek, dan kritikan dari keluarga mengenai berat badan atau kebiasaan makan. Terdapat juga kerentanan genetik pada anak kembar untuk mengalami BN, tetapi bagaimana hal ini terjadi belum begitu diketahui secara pasti. Gangguan mood sering terjadi pada pasien bulimia, kecemasan atau anxiety, serta ketegangan atau tension sering dialami oleh pasien BN. Kebanyakan pasien dengan bulimia mengalami depresi ringan dan setengahnya lagi mengalami gangguan mood serta perilaku yang serius seperti percobaan pembunuhan diri, penyalahgunaan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Biasanya, pasien dengan BN merasa malu dengan perbuatannya sendiri dan cenderung untuk merahasiakannya dari para kerabat, keluarga, serta teman. Pada diagnosis bulimia nervosa menggunakan kriteria diagnostik yang dikemukakan oleh DSM keempat. Di antaranya yaitu yang pertama, episode makan berlebihan yang berulang yang dikarakteristikkan dengan mengkonsumsi sejumlah besar makanan dalam waktu yang cukup singkat, selalu kurang daripada 2 jam, dan perasaan untuk makan yang tidak terkontrol. Poin kedua itu adalah perilaku kompensasi makan berlebihan yang berulang seperti memuntahkan kembali, menggunakan pencahar, berdiet keras, ataupun berpuasa secara berlebihan sebagai
akibat dari melawan perbuatan makan secara berlebihan. Poin ketiga yaitu perbuatan pada poin pertama dan poin kedua yang telah dijelaskan tadi telah berlangsung sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu selama sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan yang terakhir adalah perhatian yang berlebihan terhadap bentuk serta berat badan. Untuk mengurangi dan mengeliminasi perilaku makan atau muntah yang dilakukan ataupun dialami oleh pasien pengidap bulimia nervosa, individu tersebut perlu menjalani konseling gizi dan juga psikoterapi, terutama terapi perilaku kognitif, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, atau biasa juga disebut dengan CBT. Bisa juga dengan diberikan pengobatan seperti antidepresan, seperti fluoxetine, yang merupakan satu-satunya obat yang dibenarkan oleh Food and Drug Administration untuk mengobati penyakit BN. CBT merupakan pengobatan psikologis dengan jangka pendek, berkisar antara 4-6 bulan yang berfokus pada perhatian berlebihan pada bentuk dan juga berat badan, diet yang persisten, dan perilaku makan ataupun muntah yang menggambarkan gangguan pada pasien BN. Nah, prognosis BN lebih baik daripada prognosis AN.